Halo teman-teman semuanya dan saudara-saudara sekalian. Eh, saya hadir lagi untuk membagikan berupa ilmu pengetahuan dari berbagai aspek hukum. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa channel ini membahas tentang pembelajaran hukum yang telah saya pelajari. Dan dalam hal ini, sebelum ditonton, jangan lupa ya teman-teman, di subscribe dulu, di like, di komen. Kalau bisa silahkan dibagikan kepada teman-teman semuanya supaya kita mengerti apa sih arti dari suatu ilmu hukum itu. Dalam kesempatan ini saya membahas 4 topik saja, yaitu hukum, aturan, peraturan, dan undang-undang. Kalau hukum itu sendiri, kalau kita berbicara tentang hukum itu secara di kalangan masyarakat bisa mereka menyebutkan saja bahwa hukum itu adalah suatu aturan. Bisa juga merupakan suatu peraturan. Itu di kalangan masyarakat biasa. Tapi dalam hal ini saya bisa mengklasifikasikan atau membagi-bagikan pengertian dari suatu hukum, aturan, peraturan perundang-undangan, dan undang-undang. Hukum ini sendiri mempunyai definisi sendiri, adalah suatu ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk dilaksanakan dan mengikat setiap warga negara. Mengikat setiap warga negara, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, akan dikenakan sanksi berupa pidana, perdata, dan administrasi. Kira-kira begitu kalau pengertian dari suatu definisi hukum. Tetapi secara teori yang telah saya pelajari bahwa hukum itu tidak hanya satu dominan dalam satu pengertian. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda, karena masyarakat itu mempunyai nalar dan pemikiran yang sangat berbeda dengan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Maka saya sampaikan bahwa definisi hukum itu sampai sekarang tidak ada orang yang telah menemukan definisi arti dari sebuah hukum itu. Tetapi kalau hukum itu definisikan secara luas, maka hukum itu mempunyai 100 lebih dari definisinya sendiri. Tapi kalau arti kekhususan untuk umumnya tadi yang saya sampaikan, saya sudah sampaikan bahwa itu adalah suatu ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Lalu apabila ada orang yang melanggarnya, maka dapat dia menerima sanksi. Sanksi itu ada pidana, ada perdata, ada administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara tentang aturan. Aturan itu juga adalah suatu ketentuan yang dibuat oleh manusia. Suatu ketentuan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya, agar tidak merugikan pihak yang lain atau orang lain dan dirinya sendiri. Itulah dia adalah dibuat suatu aturan. Aturan ini ada dua. Ada dua. Aturan secara tertulis dan aturan secara tidak tertulis. Aturan tertulis ini adalah suatu kebiasaan yang telah ditetapkan, dan apabila dilanggar dia mendapatkan sanksi. Ini adalah aturan tertulis. Sementara aturan tidak tertulis itu adalah aturan atau suatu kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Tetapi apabila ada suatu pelanggaran, tidak ada pengingkatan diri terhadap aturan itu sendiri. Contohnya saya uraikan dari aturan tertulis. Aturan tertulis ini contohnya dalam suatu masyarakat atau daerah itu sudah dibuat aturan tertulis
bahwa secara hukum adat di daerah A, jika menikah wajib mempunyai KTP dan NPWP misalnya. Ya, ini adalah suatu ketentuan yang sudah tertulis. Berarti jika itu tidak ada, maka pernikahan itu tidak akan terjadi, karena ini adalah aturan tertulis. Berarti dia mengikat diri dari suatu aturan itu. Itu namanya adalah aturan tertulis. Sementara aturan tidak tertulis ini adalah suatu tradisi masyarakat, di kalangan masyarakat. Jika terjadi sesuatu, maka itu akan dilakukan, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang hingga sampai turun-temurun. Nah, contohnya ini, kalau memang ada yang meninggal di suatu tempat, mereka itu wajib contohnya memberikan uang bensin, uang berupa beras. Nah, itu adalah suatu tradisi. Jadi itu aturan itu tidak pernah tertulis. Nah, contohnya lain begini, aturan tidak tertulis ini jika ada yang sakit. Jika ada yang sakit, mereka mengadakan audiensi dari beberapa kelompok, lalu mereka menjenguk. Itu adalah aturan tidak tertulis. Jadi aturan itu tidak mengikat, bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan, tergantung tradisi daerah masing-masing. Itu adalah aturan. Nah, sedangkan peraturan perundang-undangan ini sudah jelas, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya memang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tetapi sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ sudah ditulis dan sudah jelas di pasal 1 ayat 2 pengertian tentang peraturan perundangan. Apa itu? Adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara hukum. Sedangkan dengan arti dari sebuah undang-undang adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama Presiden. Itu adalah terdapat pada pasal 1 ayatnya yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, keempat hal ini kita telah menyadari bahwa betapa banyak pengertian kekhususan daripada arti dari sebuah hukum, aturan, dan peraturan dan undang-undang itu sendiri. Tapi kepada teman-teman sekalian semuanya, saya sampaikan supaya kita lebih belajar. Jadi saya sampaikan ini, saya tekankan ke depan kita memang banyak masalah-masalah yang kita hadapi dari aspek-aspek berbagai kalangan di masyarakat. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita ini adalah saling berbagi, saling mengisi waktu. Jika suatu waktu di kemudian hari ada suatu pertanyaan, silakan di komen di channel ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Ya, kurang lebih itu yang saya sampaikan untuk saat ini. Jika ada kekurangan, ya kita jangan lupa bahwa pada dasarnya nobody perfect, manusia tidak ada yang sempurna. Namun ini saya sampaikan dan saya berbagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat ketiga, bahwa setiap warga negara berhak meraih pendidikan. Dan ada juga di Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 199 tentang hak asasi manusia. Nah, untuk selanjutnya kita membahas di video ini, dan jangan lupa dan jangan ketinggalan, tonton terus dan semangat terus buat generasi pemuda di masyarakat kalangan biasa, menengah, atas, dan kita adalah satu teduh untuk memajukan suatu bangsa dan negara kita. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam.